1091 sangat menarik, bukan? Setelah berbicara, Kenzo Lee berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Apa yang baru ingin dia katakan? Oh, dia ingin mengatakan, jika kamu tidak mau, aku bisa memikirkan cara lain. Kapan dia menjadi emosional seperti Ricky Mo? Apakah karena terlalu lama berkonfrontasi dengan Ricky Mo, dan terlalu mengenal Ricky Mo secara menyeluruh, itu sebabnya tiba-tiba dia memiliki ide yang sama dengan Ricky Mo? Apakah itu benar? Seharusnya benar begitu. Tanda hubung 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 tanda hubung. Gerakan Kenzo Lee cepat dan efisiensi kerjanya sangat tinggi. Keesokan harinya, Amanda Mu bertemu Eriko Xie. Eriko Xie datang menemui Amanda Mu sendirian. Eriko Xie mengenakan mantel tipis dan bertubuh langsing, seperti playboy saat pertama kali bertemu. Tetapi ketika melihat dengan seksama, dia selalu merasa berbeda dari sebelumnya. Terlihat ada sesuatu yang bertambah padanya. Ketika dia melihat Amanda Mu, dia seperti seorang kenalan lama. Amanda, lama tidak bertemu. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Meskipun Amanda Mu mudah tersinggung, dia dulu merasa nyaman dengan Eriko Xie. Dia tidak bisa merasa santai. Apa yang bisa aku lakukan? Lain kali kita bertemu lagi, kita harus bertemu setiap hari. Apa kamu senang? Eriko Xie bertubuh jangkung. Saat dia berbicara, untuk menyamai tinggi Amanda Mu, dia mencondongkan tubuh ke depan untuk menjaga jarak pandangannya pada tingkat yang sama. Amanda Mu berkata kesal, apa yang membuatmu gila? Urusan Kenzo Lee dengan mereka, kenapa kamu harus campur tangan? Apakah menurutmu itu tidak cukup berantakan, atau apakah kamu panik karena hidupmu membosankan? Hingga saat ini, Amanda Mu masih merasa Eriko Xie tidak buruk. Eriko Xie tidak sekejam Dodi Xie, juga tidak seperti Kenzo Lee begitu tidak bertanggung jawab, juga tidak secerdas Ricky Mo. Eriko Xie tidak sama dengan mereka. Mengatakan bahwa Eriko Xie benar-benar sangat menyukainya, dan menggunakan cara ini untuk mendapatkannya, Amanda Mu juga tidak percaya. Aku kan menyukaimu. Eriko Xie tertawa, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Bukankah ini merupakan kesempatan yang tepat, jadi aku datang untuk menegosiasikan persyaratan dengan Kenzo. Seolah-olah itu adalah peristiwa yang menggembirakan, dia tersenyum begitu senang sehingga dia tidak berpikir ada yang salah dengan melakukan transaksi semacam ini. Amanda Mu merasa bahwa Eriko Xie ini terlalu asing, yang berbeda dengan Eriko Xie yang ia kenal. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Aku sudah menikah dan punya anak. Apa yang membuatmu merasa pantas untuk menikahi aku? Amanda Mu mengulurkan tangan dan memegang rambutnya. Kamu menginginkan seorang wanita, kamu ingin menikah, kamu dapat menemukan wanita yang lebih cocok untuk menikah daripada aku. Amanda Mu benar-benar mengira Eriko Xie sudah gila ingin menikahinya. Bagaimana aku bisa sembarangan mencari? Aku hanya menyukaimu. Eriko Xie berkata terus terang, aku telah melihat semua jenis wanita cantik dan kaya, tapi setelah aku bertemu mereka, aku masih berpikir aku paling menyukaimu. Amanda Mu benar-benar dikejutkan oleh mata Eriko Xie. Eriko Xie menatapnya dalam-dalam, Amanda, menikahimu bukanlah lelucon, aku sangat ingin menikahimu. Ketika Amanda Mu berbicara, dia disela oleh Eriko Xie, tidak masalah jika kamu tidak setuju sekarang. Ini masih lama, kamu akan menyukaiku cepat atau lambat. Kali ini, Amanda Mu menjawab dengan sangat sederhana, tidak. Senyuman di wajah Eriko Xie membeku sesaat, lalu dia mengerutkan bibirnya, karena kamu merasa kamu tidak akan menyukaiku, jadi baru lebih menarik menikahimu, baru mempunyai arti, bukan? 1092 Jalan Buntu. Amanda Mu mengerutkan sudut bibirnya, dan ketika dia berbicara lagi, nadanya agak dingin, tidak. Eriko Xie telah menghadapi penolakan mentah-mentah dari Amanda Mu barusan, dan sekarang mendengar jawaban dingin Amanda Mu, dia sudah mempersiapkan diri, dan coraknya tidak banyak berubah, senyum seorang bajingan, tapi apakah kamu masih punya pilihan? Amanda Mu ditanya olehnya. Dia tidak punya pilihan. Jika dia adalah orang normal yang bisa bergerak bebas, mungkin dia bisa mencoba kabur. Tapi dia tidak hanya tidak bisa bergerak dengan bebas, dia masih di tangan Kenzo Lee.
Jika Kenzo Lee dan Eriko Xie membuat kesepakatan dan bertekad untuk mencapai tujuan satu sama lain, Amanda Mu hanya bisa pasrah menunggu kematian, tanpa kemungkinan untuk melarikan diri. Misalnya, karena tubuhnya, itu seperti jalan buntu. Tidak ada solusi. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menggaruk rambutnya, jadi, kamu dan Kenzo Lee merasa bahwa kalian sudah memaksaku sampai ke jalan buntu, itu baru merupakan suatu pencapaian, bukan? Ketika dia pertama kali mendengar Kenzo Lee mengatakan bahwa ketika Eriko Xie ingin membuat kesepakatan dengan Venia Lee, Amanda Mu terkejut pada saat itu, tetapi dia masih berpikir bahwa dengan pemahamannya tentang Eriko Xie, dia berpikir bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Tapi sekarang tampaknya Eriko Xie benar-benar bertekad untuk melakukan ini. Amanda Mu merasa bahwa Eriko Xie pada dasarnya merasa bosan, jadi dia datang untuk melibatkan diri dalam masalah ini. Tetapi setelah menghubungi Eriko Xie, Amanda Mu mengetahui bahwa Eriko Xie mungkin telah mengalami sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya yang tiba-tiba menjadi seperti ini. Meski begitu, Amanda Mu tidak bisa membenci Eriko Xie seperti yang dilakukannya pada Kenzo Lee. Dia selalu merasa Eriko Xie seperti anak yang tidak masuk akal. Aku tidak ingin memaksamu. Kita bisa mendapatkan surat nikahnya dulu, dan kemudian membina hubungan perlahan-lahan. Meskipun kita sudah lama saling kenal, kita belum pernah bersama seperti pasangan sebelumnya. Kurasa kita bisa cobalah untuk mulai berkencan atau melakukan sesuatu yang lain. Eriko Xie berbicara dengan nada bersahabat, seolah mereka benar-benar sedang jatuh cinta. Adapun tanggapan Amanda Mu. Haha. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Eriko Xie. Dia masih sangat antusias dan positif tentang rencana dan idenya. Amanda Mu tidak mau mempedulikannya. Dia membalikkan kursi rodanya dan berencana untuk pergi. Eriko Xie memanggilnya di belakangnya, aku belum selesai bicara, Amanda, jangan buru-buru pergi. Ketika Amanda Mu keluar dari kamar, dia melihat Kenzo Lee menunggu di luar. Dia bersandar di koridor, dengan satu kaki ditekuk, sebatang rokok di antara jari-jarinya, dan dia menyipitkan mata sedikit, tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Amanda Mu meliriknya, memutar kursi rodanya dan berjalan ke kamar di sisi lain. Dia tinggal di villa Kenzo Lee, dan Eriko Xie datang menemuinya langsung di rumah Kenzo Lee. Kenzo Lee melihat ke arah Amanda Mu pergi, tetapi tidak menyusulnya. Saat ini, Eriko Xie sudah keluar dari kamar. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat Amanda Mu pergi. Dia memanggilnya, Amanda. Nadanya malas, seolah ingin mengejar ketinggalan. Amanda Mu mendengar suaranya dan bergerak lebih cepat. Setelah melihat ini, Eriko Xie tertawa. Kapan kamu membawa adikku datang? Suara Kenzo Lee tiba-tiba terdengar. Eriko Xie mengalihkan pandangannya dan bertanya, apakah cemas? Kenzo Lee berkata tanpa terburu-buru, aku tidak cemas, tapi seseorang lebih cemas dariku. 1093 lebih baik perhatikan dirimu dulu. Setelah mendengarkan kata-kata Kenzo Lee, Eriko Xie bingung pada awalnya. Setelah beberapa saat, sepertinya dia akhirnya mencoba memahami, apa yang kamu katakan kepada Ricky Mo. Sampai sekarang dia masih tidak bertindak terhadap Amanda. Meski hubungan antara Eriko Xie dan Dodi Xie tidak cocok, dia telah mendengar apa yang dilakukan Dodi Xie. Meskipun tidak tahu detailnya, tapi dia mungkin tahu apa itu. Dodi Xie menggunakan keselamatan Amanda Mu untuk mengancam Kenzo Lee dan Ricky Mo untuk mencarinya, namun pada akhirnya hanya Kenzo Lee yang pergi. Meskipun Eriko Xie tidak pernah berkonfrontasi dengan Ricky Mo, dia memiliki kontak langsung, jadi dia juga samar-samar tahu orang seperti apa Ricky Mo. Ricky Mo yang menganggap Amanda Mu begitu penting sehingga dia bisa tidak datang untuk menyelamatkan Amanda Mu di momen penting seperti itu. Bahkan setelah Amanda Mu diselamatkan oleh Kenzo Lee, Ricky Mo tidak muncul. Eriko Xie sebenarnya juga tidak terburu-buru. Melihat Kenzo Lee mengingatkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat serius. Dia memikirkannya dan berkata, besok. Kenzo Lee mematikan rokoknya, ini malam yang panjang. Lebih baik malam ini. Dia membuat keputusan langsung tanpa diskusi apapun. Kamu. Eriko Xie masih ingin membantah, dan Kenzo Lee menyela, meskipun insiden itu dapat membuat menahan kaki Ricky sementara,
bukan berarti dia benar-benar tidak peduli pada Amanda. Ketika dia bereaksi, kamu tidak akan punya kesempatan. Eriko Xie mendengus dingin dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tanda hubung 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 tanda hubung. Setelah kembali ke kamar, Amanda mengunci pintu dan menyandarkan kepalanya di sandaran kursi dengan sikap frustrasi. Apa sebenarnya yang dilakukan Ricky Mo? Apa yang dikatakan Kenzo Lee pada Ricky Mo? Meski tak ingin Ricky Mo dijebak olehnya, karena sekarang langkahnya terbatas, namun kini Ricky Mo tidak mendatanginya, yang membuatnya merasa aneh. Seberapa besar hal yang dia hadapi sehingga tidak memiliki tenaga ekstra untuk merawatnya. Amanda tidak menyalahkan Ricky Mo, hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Ricky Mo. Dia lebih mengkhawatirkan Ricky Mo daripada situasinya. Tak lama kemudian, Amanda mendengar suara mesin mobil dari bawah. Seharusnya Eriko Xie sudah pergi. Amanda mengarahkan kursi rodanya ke jendela, hanya samar-samar melihat sebuah mobil melaju di luar halaman. Tok-tok. Pintu itu diketuk dari luar. Sebelum Amanda sempat bereaksi, pintu tidak terkunci. Amanda mengerutkan kening. Ketika dia masuk, dia jelas terkunci. Segera, pintu terbuka, dan Kenzo Lee masuk. Dia tidak tersenyum, tidak memasang muka lembut seperti biasanya, tapi dengan wajah dingin. Dia menatap Amanda tanpa berbicara. Pandangan Amanda tertuju pada kunci di tangannya. Apakah kamu menggunakan kunci ini untuk membuka pintu? Apa yang ingin kamu makan pada siang hari? Kenzo Lee bertanya pada dirinya sendiri seolah-olah dia tidak mendengar suaranya. Amanda tampak acuh tak acuh, terserah. Kenzo Lee menatapnya dalam-dalam, tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan keluar. Sepertinya dia benar-benar datang untuk menanyakan makan siang Amanda Mu. Amanda melihatnya berjalan ke pintu dan tiba-tiba memanggilnya, tunggu. Kenzo Lee berhenti tetapi tidak menoleh ke belakang, seolah menunggunya mengatakan hal berikutnya. Amanda bertanya padanya, apa yang kamu katakan pada Ricky? Kenzo Lee tidak menoleh ke belakang, aku pikir saat ini, kamu sebaiknya memperhatikan diri sendiri dulu. 1094 paling aman. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja. Amanda hanya mencoba bertanya, dan dia tidak mengira Kenzo Lee akan memberitahunya. Perasaan Kenzo Lee terlalu dalam. Kamu ingin tahu? Kenzo Lee kembali menatapnya. Nada suaranya sepertinya memberitahunya. Amanda tertegun sejenak dan merasa bahwa dia mungkin mengerti maksud yang salah. Bahkan jika Kenzo Lee memberitahunya, dia pasti akan meminta sesuatu yang lain. Kenzo Lee tentunya tidak akan melakukan sesuatu yang membuatnya rugi. Dia pandai berhitung dan bisa melihat melalui hati orang. Melihat Amanda terdiam, Kenzo Lee menutup pintu dan pergi. Tanda hubung 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 tanda hubung. Saat makan siang, hidangannya sangat lezat. Amanda membeku setelah hanya satu gigitan. Rasanya seperti sangat dikenal. Dia dengan tajam mengangkat kepalanya untuk melihat Kenzo Lee di seberangnya. Kenzo Lee berkata dengan ekspresi tenang, aku meminta seseorang untuk membawa makanan dari Jade Imperial. Kamu dulu makan di sana. Seharusnya sesuai dengan selera makanmu. Amanda benar-benar mencicipi rasa Jade Imperial. Justru karena rasanya seperti Jade Imperial, dia sangat terkejut. Setelah dijual ke Dodisie oleh Charles Mo, Amanda bahkan tidak tahu di mana dia berada. Sejak dirinya pingsan, dia dibawa ke sana kemari. Baru sekarang setelah dia makan makanan dari Jade Imperial dia yakin bahwa dia telah kembali ke kota J. Meskipun dia sudah menebak ketika dia melihat Eriko Xie sebelumnya, dia masih tidak yakin. Apakah itu sesuai dengan selera makanmu? Kenzo Lee bertanya lagi. Amanda mengangguk dan melanjutkan makan. Sudah lama sekali sejak dia tidak makan makanan Jade Imperial, dan hati Amanda tersentuh. Usai makan, Amanda merasa agak mengantuk. Dia sangat mengantuk sehingga tidak bisa menahannya, dan kelopak matanya tampak berat, dan merasa sangat berat untuk membuka mata. Amanda menggelengkan kepalanya, mencoba untuk tetap terjaga.
Aku samar-samar mendengar Ken Zhou Li bertanya padanya, apakah kamu mengantuk? Ken Zhou Li jelas duduk di seberangnya, tetapi suaranya terdengar seperti jauh, dan ketika sampai ke telinganya, terdengar sedikit kabur. Amandamu langsung mengangguk mengantuk, dan semakin dia berusaha untuk tetap terjaga, semakin dia merasa mengantuk saat makan. Apakah ada yang sesuatu di dalam makanan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengantuk seperti ini? Tapi masalah terakhir berputar-putar di tenggorokannya, tapi tidak ada cara untuk mengatakannya lagi, dia benar-benar tertidur. Ken Zhou Li memandang Amandamu dan tertidur. Anik menghampiri, melirik Ken Zhou Li, dan berjalan ke sisi Amandamu. Amanda, Anik menunduk dan menepuk pundak Amandamu. Amandamu tidak bereaksi sama sekali, malah karena dia tidur terlalu nyenyak, dia menepuk pundaknya, dan seluruh tubuhnya miring. Anik mengulurkan tangannya untuk mendukung Amandamu dan bertanya kepada Ken Zhou Li, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Memberikannya kepada Eriko Xie, sebaliknya, itu yang paling aman. Ken Zhou Li menatap Amandamu dengan dalam, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan berdiri, siap berangkat. Dia pergi setelah berbicara. Anik mendorong Amandamu ke belakangnya. Setelah beberapa langkah, ponsel Anik berdering. Ken Zhou Li menghentikan langkahnya. Anik menjawab telepon. Orang di ujung telepon mengatakan kalimat yang panjang. Setelah beberapa saat, Anik berkata, aku mengerti. Lalu dia menutup telepon. Sebelum Anik dapat berbicara, Ken Zhou Li bertanya sebelum dia berbicara, Ricky Mo sudah kembali. Anik mengangguk, iya. Ken Zhou Li tertawa, tidak diketahui maksudnya. 1095 akhir yang buruk. Saat Amandamu bangun, dia merasakan ada yang mengolesi sesuatu di wajahnya. Meski masih lelah membuka mata, namun kesadaran telah kembali. Begitu dia sadar, Amandamu ingat pada makanan sebelumnya. Meskipun cara membiusnya termasuk dalam cara konvensional, namun pada akhirnya bermanfaat. Amandamu perlahan membuka matanya dan melihat dirinya di cermin. Pakaiannya telah diubah menjadi hadiah, penata menata rambut di belakang dan penata rias merias wajahnya. Amandamu mengerti bahwa Ken Zhou Li telah menaruh obat dalam makanannya dan telah menyelesaikan transaksi dengan Eriko Xie saat dia dalam keadaan pingsan. Ken Zhou Li pasti telah mengambil Venia Li, dan dia sekarang berada di tangan Eriko Xie. Apakah kamu sudah bangun? Penata rias memperhatikan bahwa Amandamu bangun, dan nadanya sedikit terkejut. Amandamu telah tidur sebelumnya, dan sangat tidak nyaman untuk meriasnya. Penata rias mundur agak jauh dan membungkuk sedikit untuk berdiskusi dengan Amandamu, bisakah kamu sedikit memiringkan kepalamu? Amandamu menepis tangan penata rias dan memutar roda kursi rodanya sendiri untuk keluar. Hei, mau kemana? Belum selesai. Melihat Amandamu pergi, penata rias buru-buru mengejarnya dan menghentikannya. Tidak peduli siapa yang menghentikannya, Amandamu mengabaikannya, mengendalikan arah kursi roda dan berjalan menuju pintu. Ada apa? Saat ini, sekelompok orang masuk dari luar pintu, dan Amandamu mendengar suara yang akrab. Begitu Amandamu mendongak, dia melihat Eriko Xie. Eriko Xie telah berganti pakaian dan rambutnya telah diatur dengan hati-hati, yang membuatnya semakin sulit diatur. Eriko Xie, Amandamu merasa sangat marah di lubuk hatinya dan menunjukkan ekspresi wajah yang buruk pada Eriko Xie. Riasan belum selesai. Eriko Xie memandangnya dengan senyuman seolah-olah dia tidak merasakan amarahnya, dan berkata, jika kamu tidak ingin merias wajah, kamu sebenarnya bisa tampil cantik tanpa riasan, hanya warna mukamu lebih buruk, terserah kamu, yang penting kamu senang. Nadanya terdengar sangat memanjakan. Penata rias di satu sisi menunjukkan rasa iri. Apa yang akan kamu lakukan? Eriko Xie mengenakan pakaian formal seperti itu. Dia juga berganti menjadi gaun. Dia juga menyewa penata rias khusus. Sepertinya dia akan pergi ke acara yang sangat formal. Jelas, Eriko Xie akan membawanya ke publik. Eriko Xie adalah anak dari Dodi Xie, dia adalah mantan istri Ricky Mo. Jika keduanya muncul di hadapan publik, itu sudah cukup untuk menarik perhatian banyak reporter hiburan. Ku bilang, aku ingin menikahimu, tapi kamu tidak sudi, kita bisa bertunangan dulu. Eriko Xie tidak peduli dengan wajah dingin Amandamu,
dengan tatapan penuh kerinduan, pikirkan tentang itu dan berbahagialah. Amandamu sangat marah, jangan bikin masalah. Eriko Xie, yang pada awalnya masih senang, tiba-tiba menjadi dingin setelah mendengar kata-katanya. Apakah kamu pikir aku sedang bermain-main? Eriko Xie menertawakan dirinya sendiri, semua orang mengira aku sedang bermain-main. Ayahku berpikir begitu, begitu juga kamu. Melihatnya seperti ini, Amandamu tertegun sejenak, dan berkata dengan lembut, Eriko, kamu bukan orang seperti itu. Kamu tahu di dalam hati bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah. Jika masih hidup, kita harus melewati hidup dengan baik, bukan? Aku merasa senang bersama denganmu, jadi aku merasa melakukan hal yang benar. Eriko Xie memandang Amandamu dengan tenang. Tapi aku tidak senang denganmu. Aku punya orang yang aku suka dan aku punya anak perempuan. Amandamu masih berusaha membujuk Eriko Xie. Akan sangat bagus jika Eriko Xie bisa dibujuk, setelah keluar nanti, itu tidak akan berakhir dengan baik. Selanjutnya bab 1096 aku akan melawannya mati-matian.